Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Andriansa dari kelompok 9, dan juga ada beberapa anggota kelompok saya, Taufik M. Jabir, Asgar Haji Ali, sama Fitra Jailani. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas sejarah generasi perkembangan sistem operasi. Yang saya bahas adalah generasi pertama dan generasi kedua. Nah, sebelum itu kita masuk pada pendahuluan. Kita harus mengetahui apa itu sistem operasi. Nah, sistem operasi itu sendiri adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan dasar bagi program-program lain. Sistem operasi membantu menjalankan aplikasi dan mengatur berbagai komponen komputer seperti memori, prosesor. Peran sistem operasi juga sangat penting dalam membantu komputer lebih mudah digunakan dan efisien. Dalam sejarahnya, sistem operasi mengalami perkembangan yang besar, dimulai dari komputer tanpa sistem operasi hingga sistem yang canggih pada saat ini, ya, atau era sekarang. Nah, masuk pada generasi pertama. Generasi pertama ini muncul pada tahun 1940-an sampai 1950-an. Nah, pada tahun ini, komputer tidak memiliki sistem operasi seperti yang kita kenal sekarang. Komputasi dilakukan secara manual, di mana operator memasukkan program menggunakan punch card dan plugboard. Komputer pada masa ini seperti ENIAC dan UNIVAC menggunakan tabung vakum dan berukuran sangat besar. Teknologi pada generasi pertama masih sangat terbatas, dan komputasi batch dilakukan dengan banyak intervensi manusia. Pada zaman ini adalah masa di mana komputer sangat lambat, tidak ada manajemen memori maupun prosesor yang otomatis. Ada pula karakteristik utama atau ciri-ciri pada generasi pertama ini. Program yaitu program dijalankan secara manual dengan punch card atau plugboard, dan komputasi dilakukan satu persatu dengan banyak intervensi manusia. Ukuran komputer sangat besar dan mahal sehingga hanya digunakan untuk keperluan militer maupun atau ilmiah. Contoh komputer pada generasi pertama ini adalah ENIAC dan UNIVAC. Nah, lanjut pada generasi kedua. Generasi kedua muncul pada tahun 1950-an sampai 1960-an. Pada tahun ini, komputer mulai menggunakan teknologi transistor, menggantikan tabung vakum yang pada generasi pertama. Ini membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Pada tahun 1950 sampai 1960, sistem operasi batch sederhana mulai diperkenalkan. Sistem operasi batch memungkinkan komputer menjalankan serangkaian program secara otomatis tanpa menjalankannya satu persatu. Nah, inovasi dalam generasi kedua. Inovasi utama dalam generasi kedua yaitu multiprogramming dan time sharing. Konsep ini memungkinkan beberapa pengguna untuk menggunakan komputer secara bersamaan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Perbandingan generasi pertama dan juga generasi kedua. Di generasi pertama, komputer dioperasikan secara manual tanpa sistem operasi. Sedangkan pada generasi kedua, sistem operasi batch sudah mulai diperkenalkan untuk mengotomatisasi komputasi. Generasi pertama sangat bergantung pada manusia untuk menjalankan tugas, sedangkan generasi kedua
Beberapa tugas sudah bisa dijalankan secara otomatis. Ini menunjukkan perkembangan yang besar dalam teknologi komputasi atau komputer. Nah, dampak terhadap teknologi. Perkembangan sistem operasi dari generasi pertama ke generasi kedua memberikan dampak signifikan terhadap dunia komputer. Hal ini membuka jalan bagi inovasi lebih lanjut dan memungkinkan pengembangan sistem operasi modern yang kita gunakan sampai saat ini. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya ambil dari generasi pertama dan generasi kedua. Perkembangan teknologi hardware dari tabung vakum ke transistor memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih kuat. Ini juga menjadi fondasi bagi perkembangan sistem operasi yang lebih canggih di generasi berikutnya, seperti multiprogramming dan time sharing yang akan muncul pada generasi ketiga dan keempat, yang dimana akan dijelaskan oleh beberapa anggota kelompok saya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.